Oke, di video ini setelah Anda pelajari apa yang disebut dengan friction, saya ngajak Anda buat ngisi worksheet di mana kita bisa melihat atau nantinya kita bisa mengantisipasi friction yang akan kita temui pada saat kita mulai fokus dengan tipe pekerjaan yang Anda dan saya mungkin berbeda ya. Jadi saya ngajak Anda untuk mengisi worksheet ini ya. Nah, kurang lebih bentuk worksheet seperti ini. Di kolom yang pertama adalah pekerjaan yang membutuhkan deep work yang sudah kita isi di bagian atau di video sebelumnya. Kemudian yang kedua adalah bagaimana mengurangi friction dan mempercepat fase flow ya. Walaupun sebelum kita ngurangin friction, kita mengkategori yang ya kita mencari tahu ya kira-kira friction apa yang kira-kira kita akan temui pada saat kita mengerjakan sesuatu yang membutuhkan fokus ya. Nah, di sini saya tulis adalah mempersiapkan kuliah dan praktikum yang saya sudah sharingkan juga di worksheet sebelumnya. Itu adalah pekerjaan yang membutuhkan deep work. Kalau saya bisa baik nyiapin kuliah, nyiapin praktikum, maka mahasiswa juga lebih ngerti apa yang ingin saya sampaikan. Kemudian karir saya juga bisa lebih baik ya. Nah, gimana ngurangin friction-nya? Di sini saya catat adalah buku referensi itu tersedia di desktop. Jadi ini yang saya lakukan dalam kurang lebih beberapa minggu ini ya. Di mana pada saat saya nyiapin kuliah, misalnya nyiapin kuliah A, kemudian bab 1 dan bab 2, saya biasanya naruh e-booknya itu di desktop. Ya, supaya saya nggak nyarinya itu lama ya. Jadi mungkin ini Anda juga bisa coba taruh hal yang sedang Anda kerjakan sekarang, taruh di desktop. Supaya tinggal double klik, kemudian kebuka. Daripada harus masuk ke My Dokumen, masuk ke folder apa, makan waktu lama. Memang folder itu membuat menjadi lebih rapi ya. Tapi kalau minggu ini kita tahu apa yang ingin kita kerjakan, makanya harus intentional dan by design ya. Kita taruh apa yang kita butuhkan itu di desktop ya. Seperti yang saya lakukan di rekaman ini ya, saya taruh kotretannya di desktop, saya taruh juga semua file videonya di desktop supaya saya nyarinya nggak terlalu lama. Ya. Kemudian buku catatannya juga terbuka ya. Biasanya saya nyatat secara digital ya, buku catatan di iPad saya ini biasanya langsung terbuka, saya nggak usah nyari-nyari lagi. Nah, itu adalah cara saya untuk mengurangi friction. Nah, buat Anda apa nih? Nah, silakan Anda isi di worksheet ya. Yang kedua adalah scripting dan rekaman podcast atau rekaman kelas online. Itu ada Notion yang terbuka. Notion ini adalah satu app yang saya gunakan. Di kelas Pak Kris juga nanti akan ada, atau sekarang Anda bisa lihat ya, mungkin sudah terbuka nih untuk course tentang Notion ini ya. Nah, Notion ini udah dibuka di situ, di isinya ada script, ada semua deadline yang harus saya penuhi, ada juga detail yang memang saya butuhkan pada saat saya melakukan atau nulis script dan juga rekaman podcast ya. Kemudian mikrofon ini harus sudah siap dan juga softwarenya saya gunakan GarageBand juga harus sudah terbuka di komputer saya. Oke, so itu adalah cara saya untuk mengurangi friction pada saat scripting dan juga rekaman podcast ya. Beberapa orang misalnya saya juga mempraktekkan hal ini di mana kalau saya lagi ngerjain sesuatu, misalnya di Microsoft Word ya. Nah, Microsoft Word itu tetap terbuka. Saya nggak tutup semua, bahkan saya jarang banget men-shutdown atau mematikan komputer saya. Itu akan selalu standby. Sehingga kalau saya mau fokus, saya nggak usah nyari file lama-lama. Saya tinggal duduk, kemudian saya swipe trackpad saya atau menggunakan mouse, maka semuanya terbuka dengan cepat. Ya, kalau saya mau nyari referensi, semuanya udah ada di desktop. Nah, itu cara saya buat ngurangin friction ya. Buat Anda mungkin berbeda ya, atau Anda bisa ngikutin juga tips yang sama. Kemudian yang lain adalah bimbingan dan riset. Kalau bimbingan maka progress reportnya harus sudah saya baca ya. Jadi ini juga hal yang saya lakukan di kampus. Kalau saya mau bimbingan, saya harus baca dulu progress report dari mahasiswanya. Sehingga pada saat bertemu di Zoom atau bertemu di kampus, saya udah baca apa yang mereka kerjakan, sehingga mereka nggak perlu nyeritain lagi, saya nggak perlu nyari lagi, saya nggak perlu nginget-nginget lagi sampai mana kita ngobrolnya, sampai mana progresnya ya. Kemudian buat riset, seperti biasa, sama dengan yang di atas tadi, reference manager itu udah dibuka ya dan tertata dengan baik. Saya gunakan Mendeley ya. Kalau kalian mungkin sebagai dosen juga atau orang yang banyak baca-baca, maka Mendeley juga baik ya. Nah, mungkin nanti saya akan buat juga kelas tentang Mendeley ini ya. Nah, reference manager ada, kemudian tertata dengan baik, artinya saya mudah untuk mencari paper atau mencari jurnal atau cari artikel karena foldernya udah tertata dengan baik ya. Kemudian dashboard riset juga sudah dipelajari. Nah, dashboard ini ya mungkin istilah yang sering saya gunakan untuk scripting, untuk nyiapin kuliah juga. Dashboard sama seperti di mobil ya, di mana kita ngelihat kita lagi ada di kecepatan berapa, kita ingin menuju kemana ya. Dan itu juga penting buat saya gitu loh ya. Pada saat saya punya riset, saya punya dashboard, apa yang harus saya baca, data apa yang harus saya ambil, kemudian analisis apa yang harus saya lakukan, itu semuanya tertulis di dashboard. Jadi dashboardnya harus saya pelajari dulu, kemudian saya mulai. Nah, mungkin ini juga yang terjadi dalam kehidupan Anda. Lagi coba mau fokus, tapi Anda nggak tahu harus mulai dari mana. Kemudian Anda mau fokus, tapi kemudian lupa kemarin udah ngerjain apa. Jadi saran saya adalah Anda mulai ngurangin friction yang tadi.
Siapin semalam sebelumnya, karena pada saat malam sebelumnya cuma sekedar nyiapin, sebetulnya nggak butuh konsentrasi lama. Jadi semuanya udah siap pada saat Anda bangun, kemudian Anda duduk, kemudian Anda kerja. Oke? So, what is your friction? What are your frictions? Ya. Kemudian Anda coba kelola friction itu dengan baik ya. Lama-lama latihan ini akan bikin Anda jauh lebih efektif, jauh lebih bisa mengalokasikan waktu Anda buat fokus. Oke? Nah, di video selanjutnya kita akan masuk di section yang baru, yaitu tentang mengelola distraksi. So, sampai ketemu di section yang baru tersebut.